Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersama-sama lagi menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh belajar firman Tuhan lagi, dan biarlah kebenaran firman Tuhan terus memerdekakan hidup kita. Semakin hari kita boleh semakin serupa dengan Kristus. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur sepanjang malam Kau lindungi jagai kami dan tidur kami. Kau berikan kami tidur yang nyenyak, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Kau selalu
Tuhan
kepadamu kami percaya, dan kami mempercayakan seluruh hidup kami kepadamu. Hanya kepadamu kami berharap, sebab pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Sebab Engkau Bapa yang setia, Engkau yang tak pernah ingkar janji. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah Engkau, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Tidak ada Allah lain selain Engkau Yesus Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau yang mempedulikan hidup kami, Engkau yang paling mengerti tentang kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami puji, kami muliakan nama-Mu, kami agungkan Engkau. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau Yesus Tuhan. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya Engkau yang kami sembah. Dan kami mau terus mengasihi-Mu Tuhan seumur hidup kami. Sebab Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Dan hidup kami biarlah menyenangkan hati-Mu. Sebab kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hidup sesuai dengan firman-Mu, berpadanan dengan Injil-Mu. Haleluya.
Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sungguh kami aman di dalam-Mu, sebab kami mau terus hidup seturut dengan kehendak-Mu, mengasihi-Mu seumur hidup kami Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Amin. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus
Kami menjadi umat yang suka firman-Mu, suka merenungkan siang dan malam, sehingga kami mengerti dan kami percaya, sehingga kami melakukan firman-Mu. Karena saat kami melakukan firman-Mu lah Engkau disukakan, Tuhan. Sebab itu menjadi kerinduan kami, menjadi bukti kasih kami kepadamu. Kami hidup sesuai dengan firman-Mu, hidup berpadanan dengan firman-Mu, hidup dikuasai oleh firman-Mu, semua dikendalikan oleh firman-Mu, sehingga hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Hidup kami memuliakan nama-Mu. Suatu pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kalau kami boleh bangun di pagi hari ini, kami boleh menyembah-Mu, dan kami boleh lagi mendengar firman-Mu, belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Pagi-pagi kita udah fresh semua, udah menyembah Tuhan. Kita akan baca lagi di Kolose ya. Untuk pagi ini kita akan bahas tentang keutamaan Kristus di 15 sampai ke 23. Mari kita sama-sama membaca dan merenungkan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ini kalau udah sampai ayat yang ke-19 dulu, aku ingin menceritakan tentang Kristus yang sebagai gambaran Allah Bapa juga di sini. Dikatakan bahwa Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Allah itu Dia sebenarnya tidak kelihatan dari awal penciptaan sampai pada akhirnya lahirlah sampai kedatangan Kristus ke dalam dunia. Kristus itu mewakili daripada Allah Tritunggal itu sendiri, Allah Bapa sebagai anak. Tapi sebagai anak, Dia digambarkan juga karakternya sebagai Allah gitu loh. Terus karakternya Allah itu seperti apa? Yang digambarkan secara utuh di dalam Kristus gitu loh. Karakter Allah itu suci. Karakter Allah itu kasih. Karakter Allah itu juga punya kuasa gitu loh. Itu yang saya dapatkan beberapa hal yang di dalamnya. Karena di dalam Dia itu segala sesuatu diciptakan, baru ada. Sebelumnya tidak ada. Bahkan surga yang enggak ada, Tuhan yang ciptakan. Jadi kalau bilang surga ada sendiri dan timbullah adanya Allah, enggak ya. Itu diciptakan oleh Allah. Jadi di sini digambarkan bahwa semua ada di dalam ciptaannya Dia. Bahkan kerajaan, bahkan pemerintah-pemerintah sekarang yang ada, itu tidak terlewatkan oleh dari
Allah sendiri, di dalam kuasa. Karena itu menjadi karakternya Allah sendiri, yaitu Dia yang menguasai semua, yaitu Dia yang menciptakan itu semua, gitu. Sehingga memang kita pun, waktu aku rasa baru, oh iya ya, aku baca ini, ketika aku berdoa untuk pemerintahan kita, iya, kita memang boleh berdoa untuk itu karena itu pun di bawah under kuasa Tuhan, gitu loh. Tuhan mau membiarkan kadang-kadang ada pemerintah yang jahat, pemerintah yang baik. Itu semua ada atas izin Tuhan pun, bukan Tuhan tidak berkuasa atas pemerintah. Semua di bawah undernya Tuhan, di bawah kuasanya Tuhan sendiri. Dan dikatakan juga bahwa Dia adalah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama, dan yang telah bangkit dari antara orang mati. Jadi Tuhan Yesus sendiri sebagai orang Dia yang telah bangkit di antara orang mati. Kita lanjutkan lagi yang ayat yang ke-20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Berarti di sini sebelum memang ada darah salib Kristus, sebelum ada darah salib Kristus yang kita lihat bersama-sama dari firman Tuhan, kejadian yang telah secara fakta terjadi, bahwa Dia disalibkan, di situ darah dicurahkan, dan sejak itu dikatakan bahwa sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah Kristus. Berarti sebelumnya memang terjadi pemutusan hubungan secara jelas antara kita dengan Kristus, antara Allah dengan kita. Berarti kita memang adalah musuhnya, bukan musuhnya. Memang kita nggak bisa. Bagaimana caranya aku untuk ketemu dengan Sang Pencipta itu sendiri. Jadi ada satu hal yang tidak mudah, memang bukan tidak mudah, memang tidak bisa. Kita mau ketemu dengan Sang Pencipta itu sendiri gitu. Kalau didamaikan, kalau kita orang biasa sebagai manusia, kita bilang ya sudah kita damai saja deh, bermusuhan ya udah kita salaman saja. Sepertinya gampangnya. Ya udah kita berantem, kita damai saja, kita salaman, sudah selesai. Tapi ini sesuatu yang betul sangat serius bagi Tuhan. Kamu mau damai dengan saya, tidak bisa. Tapi kematian, kebinasan ketika kau mau lihat aku, tidak bisa. Kalau aku contohkan misalnya aku dengan ketemu Pak Simon, itu baru kenal ya. Misalnya Pak Simon tuh siapa kan bilang dengan Pak Simon, nama besar, jangan main-main di Jambi. Oh, dia punya bakery segitu banyak. Pingin tahu, pingin ajak bisnis sama dia. Bagaimana aku bisa telepon dia? Aku merasa untuk melewati setiap langkah, merasa aku harus lewat si A, si B, si C. Pasti dia akan menghalangi untuk, ya sudah kamu bicara dengan saya saja. Misalnya saya mau kenal dengan yang di atas, yaitu Pak Simonnya langsung. Itu baru kenal. Belum lagi dari Pak Simonnya untuk menanggapi saya. Dia akan lihat saya, lu siapa? Gitu loh. Saya punya hak untuk menolak kamu. Saya nggak mau kenal dengan kamu. Saya ngerasa kamu nggak layak untuk saya kenal. Itu baru sisi misalnya sebuah rangkaian. Misalnya saya ngeliat Pak Simon seseorang yang sangat hebat, sangat luar biasa sehingga aku mau kenal. Itu baru satu sisi yang kecil. Dan dia punya hak untuk menolak saya, untuk tidak mengenal saya, untuk menolak karena dia rasa saya nggak layak untuk menjadi temannya dia mungkin. Ini yang terjadi pada hidup kita yang Tuhan memang tidak ada perdamaian, terputus banget aku di sini. Oh iya, kejadian terputus yang Tuhan anggap betul-betul sangat serius dan sebenarnya di mata dia sebagai Allah yang nggak bisa lepas, yaitu Allah yang suci. Tidak akan bisa dia melihat sekecil apapun dosa di mata dia. Segitu hebatnya kesuciannya dia nggak bisa melihat dosa di mata dia. Dia akan hancurkan semuanya berhubungan segala dosa. Bagaimana kita mampu melihat kesuciannya Allah? Bagaimana mampu orang bisa melihat
keilahiannya Allah. Di sini jelas banget. Makanya kalau misi Kristus itu betul-betul sangat-sangat serius. Sangat-sangat luar biasa serius bahwa sejak Yesus, dengan darah Yesus itu baru kita didamaikan. Jadi kalau aku rasa, dan di sini juga kita lanjutkan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Memang aku ngerasa bahwa sebelum kita mengenal Kristus, kita yang sejak dari Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, di dalam pikiran dan hati kita ya memang keinginannya yaitu melakukan segala perbuatan yang salah gitu loh. Ada di mana ya ada ayat yang memang tidak ada satupun manusia sebenarnya mampu berbuat baik. Di mata Tuhan pun kita semuanya sudah lakukan semua hal yang salah gitu loh. Di dalam pikiran kita dan hati kita, walaupun kita di luar kita dikatakan kita adalah orang baik, sepertinya kita melakukan hal yang baik. Tapi tidak ada satupun kita di dalam hati dan pikiran, nggak ada satupun orang yang sanggup menyelami hati manusia. Betapa jahatnya sebenarnya kita ketika kita jatuh di dalam dosa. Jadi aku rasa memang manusia ketika jatuh di dalam dosa, semuanya menjadi kacau. Apa yang dilakukannya semua terbalik apa yang Tuhan mau. Sehingga memang menjadi satu hal yang menjadi memusuhi. Hukumnya itu adalah kita menjadi musuhnya Allah gitu loh. Dan sekarang ayat 22, kita diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu dan tak bercacat, dan tak bercelah, dan tak bercacat di hadapannya. Aku rasa hebat sekali ya, luar biasa banget. Darah Yesus itu membuat aku nggak bercacat celah lagi. Padahal memang aku tubuh di dalam tubuh yang fana, aku yang masih mempunyai kecenderungan, punya godaan, tetap punya keinginan, tapi sejak aku menerima Yesus sebagai dengan darah Yesus yang telah tercurah untuk aku juga, tapi sejak itu aku dikuduskan. Jadi aku sudah dikuduskan, bahkan aku dikatakan menjadi tak bercacat dan tak bercela lagi di hadapannya. Sehingga aku boleh berhadapan dengan dia, dengan aku boleh menyembah dia, berdoa di kapanpun, yang aku boleh panggil dia sebagai papaku gitu. Makanya aku rasa kita ya, seringkali aku, termasuk aku sendiri, bisa satu waktu kita ragu dengan keberadaan kita keberadaan aku yang sudah pernah mengatakan aku percaya Yesus, yang sudah pernah mengatakan kepada di depan setan, di depan Allah, di depan manusia bahwa aku percaya di mulut dan di hati. Tapi keraguan itu bisa muncul ketika ada masalah yang muncul gitu loh. Membuat aku jadi bener nggak sih darah Yesus itu sungguh-sungguh nggak sih menyucikan aku? Kenapa ada lagi kecenderungan bisa lakukan satu perbuatan yang salah? Atau ketika aku nggak bisa menyelesaikan masalah, ketika aku nggak bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik, bisa ada timbul keraguan, benar nggak sih kuasa Tuhan menyertai aku? Benar nggak sih aku ini di dalam waktu aku doa Tuhan mendengarkan aku? Benar nggak sih Tuhan sudah mengampuni aku? Kenapa persoalanku tidak terselesaikan? Misalnya hal kayak gitu. Sehingga kita ragu kembali akan keberadaan Allah. Di sini dikatakan lagi ayat ke-23 yang terakhir, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus telah menjadi pelayannya. Kita hanya diminta Tuhan untuk bertekun saja. Bertekun itu ya perlu kesengajaan dan disiplin. Bertekun dalam iman dan tetap teguh dan tidak bergoncang. Karena memang kita hidup masih di dalam dunia. Dunia yang penuh dengan dosa. Kita kan yang dipilih. Memang ada godaan itu pasti ada. Itu sudah dikatakan. Itu godaan itu pasti ada. Sehingga kita memang harus punya sengaja tekun dan selalu mengatakan percaya. Sehingga itu yang kita katakan kita mampu menjaga iman yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan taruhkan di hati. Waktu
awal mula kita bisa mengatakan, ya Tuhan Yesus, aku percaya kepada Engkau sebagai juru selamat. Aku akan jaga itu baik-baik. Bahwa aku percaya kemanapun aku pergi, ketika aku kelihatan aku mau gagal pun, tetap aku percaya. Kelihatan tidak ada jalan keluar, aku tetap percaya. Ketika ada persoalan yang belum terselesaikan, masalah besar, tetap aku percaya. Di dalam iman itulah kita akan tetap di dalam pengharapan Injil, sampai kedatangan Yesus yang kedua kita harus tetap jaga. Semalam, waktu komsel, kita sangat luar biasa, aku bisa nikmati ya, diundang lagi, boleh ikut di komsel Ko Johan kan, boleh mendengar kesaksian yang sekali lagi Willy hadir, boleh cerita tentang kehidupan dia, Tuhan pimpin, Tuhan berikan dia begitu banyak mujizat di dalam hidup dia. Aku rasa itulah ketika Tuhan mau tangkap seseorang, Tuhan bisa dengan cara dia begitu kreatif untuk menolong dan menarik orang dan menjadikan orang tersebut menjadi milik dia. Terus kemudian datang lagi, cerita lagi Johan Wu tentang anaknya, Sisi. Boleh ya sedikit share? Anaknya baru dalam minggu ini kemarin sudah, ternyata diganggu lagi, kesurupan lagi sampai 4 kali. Kesurupan di sekolahnya dia. Asal di sekolah terjadi lagi kesurupan. Kemudian ternyata anak ini katanya baru kurang lebih 1 bulan ke gereja seperti itu. Dan mungkin di dalam Johan juga baru menjadi anak Tuhan yang dia begitu rindunya ikut Tuhan dan dia percaya pada Tuhan. Tapi di dalam kondisi dia melihat anaknya yang kesurupan, dia kasihan lihat anaknya itu karena diganggu. Dan dia doa sepertinya kok diganggu lagi. Didoa sepertinya kok diganggu lagi. Mungkin ya, dari satu sisi Johan juga panik. Sehingga ketika ada orang yang menawarkan untuk menolong dari seperti ilmu putih, Johan mengizinkan untuk mengusir si anak ini gitu loh. Aku melihat aku waktu aku dengar ada sisi aku bilang, oh disinilah mungkin kita untuk makin memahami diri kita yang untuk dibekali bahwa iman yang teguh kita perlu di kondisi-kondisi kayak gitu. Iman yang kuat kita perlu. Dan di sini mungkin sisi karena belum mengenal Tuhan dengan secara pribadi dengan melihat mengalami Tuhan. Sehingga kita boleh terus dorong sisi untuk boleh makin dekat sama Tuhan. Jadi tadi malam kami sama-sama mendoakan Sisi. Semua sepakat mendoakan Sisi, dan aku juga tadi pagi terus doakan Sisi, bahwa aku bilang bukan yang lain yang bisa menolong. Sebenarnya itu kuasa gelap mengusir kuasa gelap saja, yang tidak menyelesaikan masalah yang dari kuasa yang lain. Tapi kuasa Tuhan, Yesus yang akan menolong Sisi, yang secara utuhnya dia akan melindungi Sisi, dia akan menolong Sisi, dia akan membuat hidup Sisi lebih baik. Sehingga Sisi pun tidak perlu takut lagi terhadap segala kesurupan-kesurupan di sekolah yang terjadi. Itu juga saya bangun dalam iman aku ketika aku dengar, bangun dalam imanku terhadap Sisi, supaya di dalam doaku ketika karena aku dengar, aku juga harus melakukan bagianku sebagai tubuh Kristus. Malam aku doakan untuk Sisi, pagi pun aku bangun, aku doakan untuk Sisi. Jadi supaya anak ini boleh melihat sekali lagi kemuliaan Tuhan yang benar, keilahian Allah yang betul-betul nyata, kuasa Tuhan betul-betul ada di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bersyukur itu. Thank you ya, itu aja. Oke, terima kasih buat Ibu Dorcas yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Jelas pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita sekali lagi bahwa Kristus itu adalah gambaran Allah itu sendiri. Karena di ayat-ayat yang bagian pertama tadi Ibu Dorcas sudah jelaskan. Dan satu hal yang kita mau syukuri bahwa di dalam kemuliaan Kristus yang adalah Allah itu sendiri turun ke dalam dunia, dia mau memperdamaikan
Yang bahasa Ibu Dorcas tadi harusnya nggak level banget, tapi dalam kemuliaannya yang luar biasa, Tuhan mau mengasihi kita, memperdamaikan kita, menyatukan kita. Dia menjadi yang sulung bagi kita. Artinya kita ini saudara-saudaranya, kita ini adik-adiknya Yesus. Karena Yesus yang sulung kan. Nah, tapi yang poin penting yang mau saya sampaikan lagi seperti apa yang Ibu Dorcas tadi katakan, ternyata memang ada begitu banyak orang Kristen yang menamakan dirinya Kristen, begitu ngadepin masalah, ngadepin sebuah situasi, maka iblis menawarkan yang namanya keraguan-raguan. Iblis mulai mengintimidasi. Beberapa hari ini, saya juga harus meneguhkan satu orang yang udah puluhan tahun dia jadi orang Kristen, bahkan dia menjadi pelayan Tuhan. Tapi karena kondisi yang sedang dihadapi, dia mulai meragukan karya penebusan itu. Benar nggak sih Tuhan mengasihi aku? Benar nggak sih Tuhan mengampuni dosaku? Jangan-jangan aku mengalami hal ini karena akibat dosa-dosa masa laluku yang Tuhan nggak ampuni. Nah, iblis akan menipu kita, iblis akan menipu kita dengan pikiran-pikiran yang sia-sia. Yang tanpa sadar itu kita mulai ngomong, loh, berarti Tuhan itu jahat. Bapak itu jahat, kalau kita pernah buat salah, kita dihukum sekarang. Padahal kita tahu Allah itu kasih. Bukan Allah bisa berbuat kasih, Allah itu kasih. Penuh dengan kasih karunia yang dilimpahkan. Nah, makanya tadi yang Ibu Caca tekankan juga ayatnya yang ke-23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Iblis akan menggoncang kita, iblis akan berusaha menggeser kita, sehingga kita mulai meragukan karya salib. Tapi pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita lagi bahwa karya salib itu nyata, bahwa karya salib itu sempurna. Setiap kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, kita adalah anak Allah, status kita jelas. Kalau kita adalah anak, nggak mungkin kan waktu kita bisa berbuat jahat atau kita mengalami sebuah penderitaan, maka status hubungan antara orang tua dan anak itu otomatis putus. Nah, begitulah yang harusnya kita lakukan terus-menerus dari hari ke hari. Makanya setiap hari mari baca firman, renungkan firman, dan perkatakan firman, supaya iman kita semakin teguh. Iblis akan terus menyodorkan pikiran-pikiran sia-sia. Iblis akan terus menyodorkan tipuan-tipuannya ketika kita mengalami banyak perkara. Seakan-akan itu akibat dari apa yang kita lakukan. Walaupun artinya begini Bapak Ibu, prinsip di dalam firman, dosa diampuni, tapi akibatnya memang harus kita tanggung. Tapi jangan sampai kita mulai meragukan bahwa kita ini sudah ditebus. Tentu bukan seumur hidup kita tanggung. Ya tentu ada hal-hal yang bisa kita tanggung. Tentu dulu kita salah pola makan. Ya sehingga kita harus menanggung sakit hari-hari ini. Dan itu bisa seumur hidup. Walaupun tentu di dalamnya kita masih punya pengharapan nggak? Masih punya. Tapi percayalah bahwa di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan katakan apa? Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, jadi mari hari ini kita mau tetap tekun di dalam iman, percaya bahwa kita ini sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus, kita adalah milik Allah, kita adalah anak-anak Tuhan, dan kita dikasihi Tuhan, kita diterima Tuhan, kita dihargai Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Setiap iblis menipu kita dengan pikiran yang sia-sia, mari kita lawan. Sehingga sehari demi sehari, kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Nah tentu seperti kesaksian apa yang Ibu Caca sampaikan tentang anak Kojohan, nah, tentu sisinya sendiri yang harus memutuskan, sisinya sendiri yang harus mengusir. Kita doakan boleh, contohnya gini, kita ke rumah si A, kita usir setannya dari rumah si A, terus kita pulang. Nah kalau si A-nya saja nggak ngusir, ya setannya datang lagi. Nah, jadi pribadi, nah, ya, nanti tentu harus diajarin supaya sisi yang
percaya kepada Yesus, dan sisi percaya punya kuasa yang lebih besar dari kuasa apapun, dan sisi yang bertindak. Jadi bukan cuma kita doain, nanti rasukin lagi, kita doain, rasukin lagi, nggak seperti itu. Tapi tentu ini sebuah proses untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Nanti saya akan ketemu dengan keluarga Johan dan Eva dan Sisi. Tapi ini pembelajaran bagi kita semua. Kalau ketemu kasus-kasus seperti ini, kita jangan cuma capek doain selesai, tapi ajarin orang yang bersangkutan untuk dia percaya Yesus. Tentu yang pertama, yakin ada kuasa yang besar dalam hidupnya, dan dia yang memutuskan, dia yang memproklamirkan, dia yang menyatakan bahwa semua kuasa iblis sudah dikalahkan, dan iblis tidak berkuasa atas hidupnya lagi. Nah, itu yang harus dipraktekkan, harus diajarkan, dan dia harus punya iman yang teguh. Begitu juga dengan kita. Ini kan bukan hanya bicara soal kerasukan. Seringkali kita justru sering diintimidasi dan ditipu oleh pikiran sia-sia Kristus. Sehingga kita kadang minta, didoakan Pak supaya kami nggak goyah iman. Oh, enggak. Setiap kita punya kuasa, Bapak Ibu. Setiap kita memiliki roh yang lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia. Kita yang harus memproklamirkan, kita harus yang menyatakan dengan iman. Sehingga kita tidak bergeser dari iman. Kita tidak bergoncang, tapi kita tetap teguh di dalam Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin menambahkan sesuatu, ini karena Hengki berangkat, Joni. Oke, saya serahkan kepada Pak Joni Samuel. Ya, shalom. Halo. Ya, kalau tidak ada yang menambahkan lagi, kita masuk dalam pokok doa kita pagi ini. Silakan, Kok Daniel. Oke, terima kasih Kok Joni. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Pada pagi hari ini kami kembali datang kepadamu dengan kerendahan hati kami ya Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan Yesus. Atas nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, berkat damai sukacita yang telah Engkau berikan pada kami semua ya Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami telah sama-sama sharing firman Tuhan-Mu ya Tuhan, sehingga boleh kami aplikasikan dan kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan nama-Mu senantiasa dipermuliakan ya Tuhan. Hamba-Mu, Ibu Dorcas yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau berkati dan Engkau beri roh hikmat, marifat ya Tuhan. Dalam pelayanannya ya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami dan bagi semua orang ya Tuhan Yesus. Dan apapun yang dikerjakan, tangannya Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman yang ada di grup program Dioni ya Tuhan Yesus, yang tanpa terkecuali. Engkau berkati kami semua ya Tuhan, baik dalam pekerjaan, pelayanan, setiap pergumulan, persoalan, Engkau ada di dalamnya, memberi solusi yang terbaik dan jalan keluarnya bagi kami ya Tuhan Yesus. Dan kami tetap bersuka cita bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Tambah-tambahkan iman dan percaya kami ya Tuhan, supaya kami tetap taat, setia dan tekun sampai akhir ya Tuhan Yesus. Supaya kami senantiasa tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami senantiasa memuliakan nama Engkau dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Engkau ampuni ya Tuhan, pulihkan ekonominya, jauhkan dari perpecahan, tetap bersatu. Ada kedamaian, keamanan, dan aparat TNI Polri ya Tuhan tetap menjaga kedaulatan ya Tuhan Indonesia dari kota sampai ke daerah terpencil sekalipun ya Tuhan Yesus. Karena buat untuk Indonesia damai selalu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian ya Tuhan, dari pejabat presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya, dari gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai ke RT RW ya Tuhan. Engkau jamah ya Tuhan Yesus, supaya mereka bekerja dengan hati nurani yang benar ya Tuhan Yesus, untuk menjalankan pekerjaannya demi untuk kemajuan kesejahteraan seluruh Indonesia ya Tuhan Yesus. Dan Engkau juga taruh takut akan Engkau ya Tuhan Yesus, supaya berita kabar baik-Mu dapat disebarluaskan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Segala hasil perkebunan, perikanan, pertambangan, Engkau berkati ya Tuhan Yesus.
untuk kesejahteraan kemakmuran rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang ada seluruh Indonesia ya Tuhan, supaya mereka melakukan amanat Tuhan Yesus, membawa jiwa-jiwa untuk percaya pada Engkau ya Tuhan Yesus. Karena tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Supaya setiap lutut berturut, setiap lidah mengaku, Engkaulah Tuhan satu-satunya yang patut disembah dan ditinggikan. Jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur pada Engkau. Amin. Mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya minta Ibu Dorcas tutup dalam doa ya. Sekali lagi terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau telah lakukan bagi kami sebagai manusia. Engkau telah mau menyelamatkan kami. Engkau boleh kami panggil Bapa, karena Engkau mau damai, memperdamaikan kami dengan Engkau sendiri. Hidup kami setelah Engkau sucikan, Engkau akan menolong kami, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan melindungi kami dalam setiap langkah kami. Engkau akan memberikan kami jalan demi satu jalan dalam hidup kami, langkah demi langkah kami yang salah Engkau akan perbaharui. Untuk itu Tuhan, Kau terus berkatilah hidup kami Tuhan. Untuk hari ini, sertai dalam segala perjalanan kami. Khusus untuk Sisi, Tuhan Kau lindungi dia dimanapun dia pergi, keluar masuk, dan kemanapun dia berada. Tuhan, lindungilah anak ini. Terima kasih Tuhan, pujilah nama Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.